Shalom saudara-saudara, terima kasih kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kita saling berkumpul, untuk bersama-sama sharing dan belajar firman Tuhan dan juga sharing kehidupan kita bersama Tuhan. Pagi hari ini sharing saya ambil dari kitab Yeskel 8 dan juga kitab Yeskel 9 mengenai penyembahan berhala. Sharing ini saya ambil dari teman baca Alkitab saya setiap hari. Dan saya berharap mudah-mudahan sharing ini juga bisa memberkati kita semua. Kita tahu bahwa penyembahan berhala itu sering kita dengar di dalam perjalanan bangsa Israel. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan penyembahan berhala karena seringkali bangsa Israel ini jatuh karena penyembahan berhala. Di dalam kitab Yeskel 8 dan Yeskel 9 kita bisa lihat bagaimana Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Tuhan meninggalkan bait sucinya. Tuhan meninggalkan semua orang-orangnya. Sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Yeskel 8 dan kitab Yeskel 9, di sana kita bisa lihat bagaimana orang-orang Israel dengan sengaja menempatkan berhala justru di dalam bait sucinya. Bukan hanya menyembah tapi menempatkan berhala itu di dalam bait sucinya Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak bisa ada di dalam bait suci itu. Kemuliaan Tuhan itu malah secara bertahap meninggalkan orang Israel. Mulai dari pintu depan bait suci, kemudian meninggalkan menuju gerbang timur, dan akhirnya kemuliaan Tuhan itu meninggalkan orang Israel dan kemuliaan Tuhan itu ada di atas bukit Zion. Kita bisa belajar dari cerita ini di mana kita ini adalah bait sucinya. Jadi jangan kita meletakkan berhala lain di dalam bait suci Tuhan yang menyebabkan Tuhan meninggalkan bait sucinya. Berhala-berhala lain itu dapat berupa hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bisa harta benda, pekerjaan, bisnis, karir, ataupun dosa-dosa yang kita sembunyikan dan sebagainya. Apalagi di masa pandemik ini, mungkin kita merasa bahwa ketakutan kita, keputusasaan kita, itu yang menyebabkan kita menjauh dari Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, maka itu adalah penyembahan berhala. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin renggang. Bisa kita cek apakah pekerjaan kita membuat jauh daripada Tuhan. Bisa kita cek apakah harta benda kita membuat jauh daripada Tuhan. Bisa kita cek apakah kedagingan, kebiasaan, dosa-dosa kita mengentertain diri kita sendiri yang menyebabkan itu menjauh daripada Tuhan. Kita juga bisa cek apakah karir kita, usaha kita, atau orang-orang terdekat kita menjauh daripada Tuhan. Semuanya itu baik buat kita, usaha, pekerjaan, karir. Tapi kalau itu semuanya menjauhkan kita dari Tuhan, maka ini hampir sama ceritanya dengan bagaimana yang terjadi di dalam Yeskel 8 dan Yeskel 9 ini. Tuhan tetap mau bersama kita. Tapi kalau di dalam kehidupan kita, di dalam bait sucinya ada berhala, maka kemuliaan Tuhan susah atau sulit untuk tinggal di dalam bait sucinya. Mari saudara-saudara, di pagi hari ini kita coba datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan untuk memimpin kita. Minta pimpinan roh ya Tuhan, supaya jangan ada berhala-berhala. Jangan ada hal-hal yang membuat kita semakin lama semakin jauh daripada Tuhan. Even di pandemik saat ini, kekhawatiran kita, kekecewaan kita, ketakutan kita, atau keputusasaan kita, jangan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau kemuliaannya ada dalam kehidupan kita. Dan sebelum saya menutup, saya ingin berdoa bersama-sama, saudara-saudara, di tengah pandemik ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada bersama kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Engkau, kasih-Mu ada bersama kami. Dengan pimpinan roh-Mu Tuhan, Engkau membimbing kami semua Tuhan, membukakan hati, mata, dan pikiran kami Tuhan, agar kami membuang berhala-hala dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak selalu menjauh daripada Engkau. Kami semakin lama semakin dekat. Kami bisa merasakan pekerjaan Engkau. Kami undang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami.
Kami percaya akan pimpinan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Immanuel, Tuhan beserta kita.